Jumpa lagi Jadu Dwi. Ya, sekarang kita lagi ada di ruang pamernya Asus di CES 2024 Las Vegas. Dan kita akan bahas beberapa laptop yang menarik banget termasuk sama seperti yang ini. Dan ada lagi beberapa yang lain. Yuk, kita mulai aja langsung. Kali ini kita akan bahas dua laptop ZenBook unik yang dihadirkan Asus di CES 2024 Las Vegas. Ada laptop dengan dua layar OLED yang fenomenal selama CES ini berlangsung. Dan ada ZenBook 14 OLED yang tipis dan ringan tapi kuat gaming tanpa diskret GPU karena udah pakai prosesor Intel Core Ultra terbaru. Nah, kita mulai dari yang satu ini dulu ya. Laptop dua layar yang diklaim Asus paling unik, inovatif, dan tipis untuk saat ini. ZenBook Duo, keluaran tahun 2024. Ini beda dengan ZenBook 2 sebelumnya. Layar kedua di ZenBook Duo terbaru ini ukurannya sama dengan layar utamanya, sama-sama 14 inci. Kalau yang sebelumnya kan layar utamanya besar, yang keduanya kecil, jadi agak kurang maksimal aja. Tentunya karena ukuran layar keduanya sama besar, kenyamanannya akan lebih baik lagi. Laptop dua layar seperti ini juga memberikan sensasi pemakaian seperti PC desktop dengan dua monitor. Hanya saja karena bentuknya laptop jadi bisa dipakai di mana saja. Seperti laptop Asus terbaru lainnya, kedua layar di ZenBook Duo ini sudah menggunakan panel OLED 100% DCI P3 Pantone Validated. Resolusinya udah 3K dengan refresh rate 120 Hz. Jadi tampilannya tajam dan nyaman di mata. Tentunya kedua layar tersebut punya kemampuan touchscreen dan sudah support penggunaan stylus. Desain dua layar seperti ini juga membuat laptop ini punya banyak mode penggunaan. Seperti misalnya laptop mode. Modenya digunakan dengan menempatkan modul keyboard di atas layar kedua, jadi penggunaannya seperti laptop biasa. Uniknya di mode ini, bentuk si ZenBook Duo tetap mirip seperti laptop normal, jadi lebih low profile dan tidak seperti ada layar keduanya sama sekali. Lalu ada tablet mode. Menurut Asus, cara menggunakan mode ini adalah dengan menggunakan layar keduanya seperti memakai tablet. Jadi pengguna tidak menggunakan layar utamanya. Cara penggunaan seperti ini sepertinya akibat engsel layarnya nggak bisa diputar 360 derajat ya. Lalu ada dual screen mode. Mode ini digunakan dengan membuka kickstand, kemudian laptop diposisikan dalam kondisi berdiri tegak, kemudian ditaruh keyboard di depannya. Jadi seperti menggunakan dua monitor yang ditumbuk atas bawah. Di mode ini pengguna bisa menggunakan layar atas dan bawah untuk menjalankan aplikasi yang terpisah. Bisa juga digunakan untuk menampilkan satu aplikasi yang memanjang dari layar utama ke layar kedua seperti browser internet. Dipakai untuk programming kayaknya enak banget mode yang satu ini ya. Lalu desktop mode. Mode ini penggunanya sama seperti dual screen mode tapi posisi layar diputar jadi vertikal berdiri ya. Kalau butuh dua tampilan layar yang memanjang cocok banget nih, misalnya layar kanan untuk ngetik sementara layar kiri untuk browsing website sebagai referensi tulisannya. Enak banget. Kemudian ada sharing mode. Mode ini digunakan dengan membuka layar hingga lurus 180 derajat ya. Kemudian mengaktifkan mode screen mirroring. Jadi kita bisa membuat orang di depan kita melihat konten yang sama seperti kita. Cocok banget nih kalau mau presentasi ke lawan bicara kita. Di atas meja kafe yang kecil nggak ada masalah sama sekali. Nah, kickstand di laptop ini menggunakan bahan logam nih, jadi kokoh untuk menopang laptop. Kickstand ini juga bisa dibuka hingga sudut 90 derajat, dan yang satu ini berfungsi menopang baik di posisi vertikal maupun horizontal. Sekarang kita beralih ke keyboard. Laptop ini menggunakan ErgoSense keyboard dengan konektivitas Bluetooth. Uniknya, kalau dipasang di atas layar kedua, konektivitasnya menjadi wired dengan pogo pin. Pogo pin tersebut juga akan mengisi ulang baterai keyboard. Selain itu, baterai keyboard juga bisa diisi ulang pakai konektor USB-C ya. Menariknya, keyboard ini ternyata memiliki backlit, nggak seperti keyboard di laptop sejenis lainnya. Keyboard ini juga dirancang bisa disimpan di antara dua layar, jadi mudah dibawa. Sementara untuk travel distance tombolnya di 1,4 mm, jadi cukup dalam ini. Pengguna juga bisa menggunakan virtual keyboard dan touchpad di laptop ini, walaupun sensasinya mungkin nggak sebaik yang fisik ya. Menariknya, virtual keyboard dapat diatur posisinya, apakah di pinggir bodi atau dekat engsel. Virtual touchpadnya juga bisa kita atur posisinya, apakah di sebelah bawah keyboard atau di samping keyboard. Untuk urusan performa, laptop dua layar ini tidak bisa dianggap remeh ya, karena pakai prosesor 16 core Intel Core Ultra 9 185H untuk konfigurasi yang paling tingginya. Sistem grafisnya Intel Arc Graphics dan memiliki NPU yang merupakan prosesor khusus untuk menangani AI ya, secara offline, bukan online. Menariknya, sistem pendingin di laptop ini membuang udara panas ke arah samping kanan dan kiri, jadi layar OLED-nya aman, nggak ada masalah. Kemudian, untuk kelengkapan konektor, di laptop ini ternyata masih ada USB dan HDMI yang berukuran besar. Ya, selain itu ada juga dua buah konektor Thunderbolt 4.
Sementara untuk daya tahan baterainya, menurut klaim Asus, dia bisa 13,5 jam dengan satu layar aktif atau 10,5 jam kalau kedua layarnya aktif. Pengisian daya juga cepat nih, dijanjikan 60% dalam waktu 49 menit saja. Nah, selain kelebihan-kelebihan itu, laptop dua layarnya juga mengantongi sertifikasi Intel Evo platform terbaru, jadi dijamin performanya kencang dan responsif, baterainya irit, serta fiturnya super kekinian dan lengkap. Asus ZenBook Duo ini bisa dikatakan sebagai laptop dua layar paling praktis yang ada di pasaran saat ini karena kickstand-nya yang tidak dipisah ya, gabung jadi satu. Cukup dibuka, maka kickstand langsung bisa digunakan. Nggak perlu repot lagi merakit atau memasang stand terpisah untuk menopang laptop. Sementara itu, ketersediaan keyboard dan touchpad fisik juga membuat pemakaian laptop dua layar ini jadi lebih nyaman seperti pakai laptop biasa aja. Kelengkapan konektor juga membuat pengguna tidak perlu repot-repot lagi bawa dongle atau konverter tambahan, terlebih kalau butuh konektor USB atau HDMI yang besar. Dengan bobot hanya sekitar 1,65 kg, laptop ini akan cocok untuk mereka yang butuh layar ekstra dan ingin menggunakannya di mana saja. Nah, selain ZenBook Duo, ada juga nih laptop menarik lainnya, ZenBook 14 OLED keluaran tahun 2024. Laptop clamshell atau kelas laptop klasik yang bobotnya cuma sekitar 1,2 kg ini, ketebalan bodinya cuma 1,49 cm. Jadi ini laptop yang ringan dan juga tipis. Cocok banget untuk kalian yang butuh laptop normal yang udah kekinian teknologinya. Tapi, siapa sangka kalau laptop ini menggunakan prosesor 16 core Intel Core Ultra 9 185H di konfigurasi tertingginya. Ya, prosesor yang sama seperti yang dipakai di laptop gaming Asus ROG Zephyrus G16 terbaru. RAM-nya juga udah LPDDR5X dengan SSD PCIe Gen 4, jadi makin komplit aja kencangnya. Sistem grafisnya tentu sudah pakai IGP terbaru yaitu Intel Arc Graphics. Unit NPU atau prosesor khusus untuk komputasi AI juga pastinya ada di sini. Untuk layar, ukurannya 14 inci, jadi footprintnya cukup ringkas. Sementara untuk panelnya pakai OLED 100% DCI-P3 dengan resolusi 3K 120Hz. Layar tersebut juga punya kemampuan touchscreen dan mendukung pemakaian stylus. Laptop tipis ini ternyata sudah dilengkapi dengan konektor besar untuk USB dan HDMI-nya juga. Sementara konektor USB Type-C-nya ada 2 dan ini sudah support Thunderbolt 4. Untuk baterai, laptop ini diklaim punya daya tahan baterai hingga lebih dari 15 jam karena baterainya punya kapasitas 75 Wh. Kemampuan pengisian dayanya juga tergolong cepat, di mana dalam waktu 49 menit akan terisi hingga 60%. Nggak ketinggalan, standar Intel Evo platform terbaru juga sudah dimiliki oleh laptop yang satu ini. Jadi, laptop tipis dan ringan yang kekinian ini cocok sekali untuk pengguna produktivitas dan mobilitas tinggi seperti kaum road warrior yang butuh performa tinggi. Prosesor terbarunya membuat pekerjaan jadi bisa cepat selesai nih. Bahkan mau gaming tipis-tipis juga bisa. Nih, Cyberpunk 2077 di resolusi 1080p low ya, sudah bisa dapat 30-40 fps. Lumayan banget kan? Ini dites pakai versi yang Core Ultra 7 155H loh, bukan yang 9 ya. Sementara baterai yang besar membuat pengguna nggak perlu khawatir kehabisan baterai saat aktivitasnya jauh dari colokan listrik. Oh ya, kabarnya kedua laptop yang kita bahas kali ini akan segera masuk ke Indonesia. Kalau kalian sendiri lebih suka yang mana nih? Laptop dua layar atau laptop klasiknya? Coba tulis jawaban kalian di kolom komentar. Ah ya, untuk produk-produk Asus lainnya yang ada di CES 2024, simak video liputan kami selama di CES 2024 ya. Tentunya nggak kami lewatkan, kan banyak yang keren-keren tuh. Ya, kurang lebih begitu ya yang ada di ruang pamernya Asus di CES 2024. Bagaimana menurut kalian? Cukup exciting? Bagaimana pendapat kalian? Langsung tulis di kolom komentar. Saya Dedi Irfan, Jagat Ribet TV.